Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngasih masukan aja. Kalau dianggap benar silakan pakai, kalau nggak benar dibuang. Tapi saya akan sampaikan terus karena saya yakin apa yang saya sampaikan adalah benar. Contoh, akhir 2015 saya mulai bicara PKI Gaya Baru, nggak ada yang percaya sama saya. Sekarang sudah banyak yang percaya. Saya kan mulai, saya bikin beberapa catatan biar nggak ngawur. Jadi sikon yang sekarang ini di pihak kita, gambarannya adalah atau tantangannya adalah apa sih yang terjadi sekarang ini, yaitu dengan memberi makna melalui makna yang kita berikan, yaitu dengan menjawab merespon simptoma yang terjadi, yang simptoma ini kok kelihatannya dianggap sebagai sumber masalah. Setelah itu karena sumber masalah dicari jawabannya kenapa dan terbukti bahwa itu memang bermasalah. Selesai. Itu diulang-ulang dan semua berkali-kali. Kenapa terjadi? Saya mau berenjak. Perilaku kita itu ditentukan dengan atau cerminan dari gambaran dari bagaimana kita berpikir. Berpikir itu bukan cuma pakai kecerdasan intelektual. Kontribusinya hanya maksimal 20%. Yang minimal 20% itu kecerdasan 2, EQ sama SQ. SQ sendiri rasa itu minimal 60%. Saya minta jangan ganti PKI Gaya Baru dengan neokomunis. Intelektual sama, rasanya nggak sama. Nah gini kan nggak dipahami. Saya ingatkan berkali-kali bidang yang kebetulan saya dalami, saya pelajari. Saya nggak ngomong yang saya nggak ngerti. Kenapa demikian? Saya coba ngasih masukan. Kalau salah dikoreksi. Literaturnya ada dan saya praktekkan di program-program dulu. Saya jadi konsultan. Apa yang saya sampaikan bukan kata buku, saya udah kerjain. Ada tantangan mindset pada bangsa ini. Mindset ini tidak ada urusan dengan jenjang akademis, posisi jabatan, status sosial dan sebagainya. Mindset nggak ada urusan. Mindset ini bisa digambarkan dengan preferensi berpikir atau kalau bahasa bukunya kekuatan otak, brain strength. Yang sekarang berkembang ini adalah preferensi berpikir berupa analisis, kajian-kajian. Kalau digambarkan itu otaknya bagi 4 bukan 2 kalau saya. Di otak kiri atas, mikir anak sekolah, logika dan macam-macam, bukan berpikir operasional eksekutif. Mencoba menjawab apa yang terjadi, kenapa terjadi, mestinya seperti apa. Cek. Itu yang jawab. Cek. Apa terjadi? Oh ini kalau begini. Kenapa itu terjadi? Karena begini. Mestinya kan begini. Semuanya jawabannya ya betul, memang begitu. Ngawur, semuanya. Tapi tetap aja dilakukan aspek ini. Kenapa? Ya memang begitu preferensi berpikir. Preferensi berpikir akademis. Mau disalahin enggak? Ini bukan soal salah, soal benar. Karena berpikirnya adalah kajiannya itu jadikan pegangan. Oh iya, dijadikan pegangan. Tapi kenyataannya share meaning, kesamaan bahasa dalam niat permasalahan belum sama. Dan yang paling saya prihatin, sudah terjebak dengan strategi PKI Gaya Baru
yaitu kita sibuk membahas akibat Undang-Undang Dasar 45. Tahu nggak maknanya? Jadi situasi sekarang ini salah Undang-Undang Dasar 45. Itu dibahas ada kita. Dampaknya apa? Demokrasi nggak beres. Itu yang akibat. Diangkat nggak? Pas semua itu cuma akibat. Sumbernya yang bermain adalah PKI gaya baru. Enggak, ya nggak apa-apa sih. Saya cuma sampaikan ini kata saya. Mohon maaf kalau dia nggak keliru, jangan aja lah ya. Gampang-gampang aja. Jadi sebetulnya kita terjebak pada akibat sesuai strategi mereka supaya PKI gaya baru menyelam, dan dia sebagai sebabnya kita jadi lupa. Habis energi dan sampai yang penting kita hilang waktu. Mereka bermain dengan waktu karena nggak mau kejadian seperti G3065 yang mereka belum siap 100% sudah terpaksa meledak. Mereka nggak mau. Nah, mereka bermain dengan waktu dan kita digiring main berbicara akibat-akibat dengan segala macam. Yang kedua, tanpa sadar kita digiring untuk mencari alternatif solusi dengan formal, konstitusional, aturan. Lagi 2019 atau 2014 saya lupa. Saya bilang ke Prabowo, Anda dicurangin, nggak usah gugat ke MK, emang maunya dia dapat formal, nggak dikerjain. Formal. Saya bilang saya praktisi, saya bukan anak sekolah. Saya eksekutif, berpikirnya mungkin berbeda. Silakan aja. Padahal apalagi saat ini kita sudah berada pada situasi bukan situasi kenapa apa enggak lagi, ini pun belum sama. Tapi kalau sudah penyebabnya belum sama, how to-nya tidak akan sama. Makanya saya senang petisi 100 ini tidak berbicara anak sekolahan, berbicara action, bagaimana melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Tetapi yang paling penting, samakan dulu apa sumber masalah, apa penyebabnya, ini disamakan dulu. Saya bilang belum sama. Coba lihat bahasan. Berapa banyak yang membahas Kepres 17 2022 dengan turunannya bahwa PKI tidak salah, PKI korban. Berapa banyak dibahas? Nah, di sini dibahas nggak? Itu yang mereka, itu sasaran mereka bertahap. Gitu. Ribut nggak kita waktu film G13 dilarang diputar? Ribut nggak kita waktu tidak ada upacara tanggal 1 Oktober atau 30 September di Lubang Buaya? Ribut nggak kita waktu di Kostrad diorama dibongkar PKI? Ribut nggak kita waktu Pangdam Baliho bla 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 segala macam? PKI gaya baru itu strateginya dia ngumpet di dalam, pakai tangan orang lain, bukan dia yang ngomong. Kalau perlu ulama yang dipakai, muncul Islam Nusantara, Islam ini, Habib itu yang ngomong segala macam. Jadi kalau saya berpikir, kenapa mereka bisa ini? Karena kita membiarkan mereka melakukan itu. Jangan nyalain mereka. Kita nggak benar mikirnya. Nah, saya mulai dari PKI gaya baru. Dia sumber masalah, dialah core problem dari bangsa dan negara saat ini. Saat ini sejak 2014 persiapannya sudah jauh-jauh hari. 98 kita dibodohin. Saya alhamdulillah tidak ikut karena sebenarnya nggak beres. Tapi kita membahas itu aja. Minimal mereka mempersiapkan 25 tahun yang lalu sejak 98 minimal. Tapi jauh sebelum itu. Jauhnya kapan?
Sejak PRD diuber-uber ditangkepin zaman Pak Harto, itu mereka mulai bergerak. PRD korpot. Sementara umat Islam, sementara kita aman, lea-lea, nggak ada masalah, nggak ada reaktif. Jadi jangan nyalain mereka. Ini mentalitas kita nih mentalitas reaktif, mentalitas instan, mentalitas kalau kerja pengen kelihatan hasil kerjanya. Maaf, termasuk rejim sekarang. Kenapa yang mereka benahin infrastruktur fisik? Benahin nggak infrastruktur non fisik? Enggak, kenapa? Nggak kelihatan. Nah, kalau ngomong ilmiahnya ada yang sebut DNA non biologis, biososial DNA, itu bicaranya itu kualitas berpikirnya baru situ. Baru bisa menghargai kerja, bisa menghargai orang kerja, bisa menghargai hasil kerja. Kalau hasil kerjanya secara fisik kelihatan. Yang kedua, baru bereaksi kalau kita kena. Tahu tapi nggak bereaksi sebab kita nggak kena. Ini secara konsentrasi. Kalau jadi dulu, saya nyimpang dikit. Umat Islam diarahkan kemana? Jadi orang baik, bukan orang benar. Cek khotbah Jumat. Saya udah ngomong Pak Yusuf kalau waktu zaman almarhum Bapak Winasi. Apa yang dibahas di sholat Jumat? Hadis, ayat, hadis, fikih, pahala, masuk surga. Ngomong nggak hablum minanas situasi kayak apa? Bukan ngomong politik. Sama sekali. Oh, politik. Apa sih politik? Waktu Ahok ngaco nggak boleh diomong di masjid. Bukan kampanye. Hablum minanas nggak dibahas. Orang Islam tuh nggak penting urusan dunia. Yang penting akhirat nanti. Wah, ini dunia nggak penting. Kalau ada orang Islam kaya raya, heran. Padahal lu nggak berduit, nggak bisa pakai gaji, nggak bisa keluar zakat dan sebagainya. Maaf, kalau ada yang non-pri, miskin, kita bingung. Kok miskin dia ya? Saya cerita aja. Saya ngomong ke Pak Yusuf Kala. Beliau bilang betul, lebih dari itu lagi. Bahkan kita daerahkan boleh jadi orang kaya, kata Pak JK. Dan sebagainya. Satu menit, Bang. Jadi saat ini saya mengatakan, kalau saya mengingatkan sasaran mereka, apa yang mereka kerjakan, copy paste dengan bungkus berbeda dari G30S PKI 65 sama saya itu. Sasarnya umat Islam dan TNI. Kenapa? Ini yang ngeganjel mereka. Strateginya nggak sadar. Mereka menerapkan dan sudah berjalan kudeta konstitusional yang membuat DPR MPR tidak berkutik, disusul dengan omnibus law dan itu kudeta. Tapi yang sumbernya dua itu strategi mereka. Strategi yang lain alihkan pada akibat untuk sembunyikan sebab, yaitu PKI gaya baru dengan sibuk akibat demokrasi, oligarki, Undang-Undang 45, 9 naga dan lain sebagainya. Kalau mereka mau meningkatkan apa yang mereka tampilkan, mereka pakai test the water. Waktu mau ngeluarin Kepres 1722, mereka test the water. Kita menjadi itu. Nah, tantangan kita nggak punya national leader sejak KRS di Kerangkeng, baik Pak, dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.